Isi Pak, namanya siapa Pak? Nama Minto Pak, Minto Pelangi Farm. Pelangi Farm ya? Ya. Pak Minto, bisa dijelasin kalau untuk breeding kambing PE ini sejak kapan Pak? Saya breeding kambing itu sudah 15 tahun. 15 tahun. Awalnya juga nggak di breeding. Awalnya karyawan ya. Karyawan apa Pak? Karyawan perusahaan swasta di Jakarta Pak. Ikut Bob Sadino. 10 tahun terus keluar dari pekerjaan, memutuskan untuk pulang kampung breeding kambing. Jadi udah 15 tahun. Itu udah langsung terjun ke PE atau apa Pak? Nah, awalnya saya nggak ke PE Pak. Awalnya sebenarnya lumayan jual beli kecil, skala kecil, terus sama logging, loggingnya stop, saya terus ke jual beli. Terus awalnya breeding cuma awalan itu 3 ekor. Awalnya 3 ekor. Awalnya 3 ekor induk, terus saya kawinkan sama pejantan yang ada lurinya. Hasilnya lumayan, terus saya teruskan breeding sama jual beli. Hingga saat ini ada berapa ekor Pak? Kalau untuk yang di breeding kisaran 80 ekor induk. Kalau untuk jantannya 8 ekor. Itu yang di breeding. Kalau untuk perawatannya sendiri gimana Pak? Kalau untuk perawatan saya tradisional Pak, perawatannya nggak pakai yang rumit-rumit. Akan hijauan, terus ditambah pakai ya pemboran nutrisi. Terus untuk perawatan kebersihan setiap minggu bergilir satu ruangan. Nanti dalam satu hari berapa ruangan itu dibersihkan, dimandikan, lihat kutu dan yang lain-lain. Terus ada umpamanya ada sakit mata ya terus langsung kita tangani, perlu kita tangani. Untuk yang menjelang laktasi saya full. Saya full jadi satu ruangan. Jadi kalau yang di kandang Pelangi Farm 1 ada khusus ruangan tuh nomor sekian sampai sekian tuh ada, itu khusus laktasi. Jadi khusus laktasi terus sama pasca laktasi saya sendirikan. Pak, kalau untuk jenis pakannya apa aja Pak? Pakan di sini biasanya pakai kaliandra, odot, rumput sawah atau rumput liar bisa. Ya pokoknya super simple Pak, gampang bikin. Jadi untuk alumni kandang-kandang keluar dari kandang kita biasanya untuk di luar sudah terbiasa di sini. Karena awalnya makannya biasa, kalau mamanya di luar ditambah porsi yang lebih bagus, nanti insya Allah juga hasilnya akan lebih bagus. Ada komborannya nggak Pak? Ada, saya pakainya ini ampas tahu saja sama polar, saya campur. Itu aja namanya, nggak pakai yang lain-lain. Kalau untuk ini kan memutuskan resign dari pekerjaan awal ya Pak? Iya. Kalau untuk memilih kambing PE sendiri karena apa Pak? Karena sentranya itu kan di Kaligesing. Jadi untuk sentranya di Kaligesing, kenapa kok saya nggak ikut terjun dalam breeding ini? Nah kan saya kan merasa rugi tuh. Padahal yang dulu saya ikut, bos saya yang lama di Jakarta ya Bob Sadino itu terkenal juga di farmnya. Farmnya kan dikirimnya ke luar negeri, diekspor. Nah kita kan ya dari situ kita terus semangat bikin farm sendiri, usaha sendiri, jual beli sama breeding. Kalau untuk suka dukanya gimana Pak kalau untuk breeding PE? Kalau breeding suka dukanya sebenarnya banyak Mas, cuman istilahnya untuk dukanya itu karena kita awalnya itu pemula. Jadi untuk teman-teman ya yang baru awalan dulu itu suka dukanya kadang kita mengawinkan kambing itu nggak 1 kali 2 kali jadi. Pertama, kedua istilahnya sih kita sudah nunggu lama, akhirnya pas laktasi gagal. Dalam arti gagal itu banyak sekali masalah-masalah di kegagalan laktasi itu. Kadang keluarnya belum saatnya umur kayak gitu Pak, belum saatnya umur kita hitung gagal. Terusannya kadang kurang susu produksi susunya induk berkurang. Nah ini hasilnya juga kurang memuaskan. Nah itu dari situ kita kan belajar terus untuk mendapatkan hasil breeding yang lumayan. Gitu. Kalau untuk di sini harga jualnya mulai dari harga berapa? Kalau saya kan ya dibilang jual beli setiap hari. Setiap hari pasti ada keluar dari kandang kita. Walaupun istilah 5 ekor, 6 ekor itu pasti ada yang keluar dari kandang kita.
Untuk harga termurah ya ada, cempe-cempe usia 2 minggu 1 juta gitu ada Mas. Ada ya. Ada. Untuk 2 minggu ya, untuk kualitas telinga juga udah lumayan. Kalau untuk saat ini pembeli dari mana aja Pak? Pembeli saya paling jauh dari Nusa Tenggara, dari Sumatera, daerah Medan, Jambi, dan yang lain-lain, itu paling jauh. Untuk yang lainnya ke Kalimantan baru rencana ini, baru rencana. Kalau free ongkir semua tuh gimana Pak? Bisa dijelasin? Kalau untuk free ongkir ini biasanya ikut aturan yang ada di seluruh Pulau Jawa, kita memberikan acara free ongkir. Nanti untuk keluar Pulau Jawa ada tambahan ongkir, tapi sebenarnya tidak banyak, tidak banyak. Jadi per ekor itu tambahan ongkirnya tidak banyak, jadi tidak signifikan gitu. Untuk di luar Jawa gitu. Bisa Pak, bisa dijalankan kalau untuk sarannya Pak buat teman-teman mungkin untuk yang akan mengawali breeding kambing Ya, kayak itu yang mengawali breeding apa? memang kalau untuk saat ini, karena saya istilahnya juga dibilang pemula juga pemula karena baru 15 tahun, untuk saran saya juga awalan pertama paling pokok ada bang pakan Mas. Bang pakan yang sudah cukup, karena jangan sampai istilahnya nanti kita punya modal terus mau breeding 15 atau 20 ekor ternyata bang pakannya kurang, nanti kita akan ada masalah di jalan jelas di situ. Paling pokok ada bang pakan, dan bang pakan itu untuk mengukur kita kapasitas breedingnya itu berapa. Bang pakannya sekian 100 meter persegi, nah ini untuk kapasitas sekian ekor cukup umpamanya gitu disiapkan. Terus kandang Mas, kandang juga yang kandang sehat lah, posisi kandang sehat istilahnya, untuk pembuangan kotoran setiap hari rutin kayak gitu. Terus apa lagi Pak? Ya untuk sarannya dari saya ya jangan bosen-bosen saja, jangan bosen-bosen saja untuk membreeding ataupun beternak, karena beternak itu istilahnya ada nilai seninya. Dari kita berternak ini suatu saat pasti kita akan mendapatkan kayak semacam door prize. Jadi suatu saat kita mendapatkan keturunan dari jempe yang kita dapat itu dari pejantan yang berduri, itu nanti mendapatkan jempe yang bagus suatu saat pasti. Usahanya yang jelas kita untuk mengawinkan sama pejantan-pejantan yang punya luri, yang punya luri jelas atau kerangka jelas, nanti dikawinkan sama induk yang kita coba yang induk yang biasa-biasa aja dulu. Nanti hasilnya kayak apa nanti bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan kalau kita mengawinkan sama pejantan yang biasa sama kita yang mengawinkan sama pejantan yang punya keranda atau luri jelas, nanti bisa dibedakan hasilnya. Sering mengikuti kontes juga Pak? Kalau saya penyedia Mas. Penyedia istilah kalau punya teman-teman mencari gaco kontes, insya Allah nanti umpamanya saya lagi ada pandangan bisa ya. Nah, bisa. Sementara ini breeding yang saya breeding. Pak, bisa disebutin kalau sini alamatnya mana ya Pak? Kalau sini Probobuo Mas, Probobuo Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa di map ke Pelangi Farm ya, sampai lokasi kandang. Kalau untuk sejauh ini yang dihasilkan dari breeding PE apa aja Pak? Yang dihasilkan karena saya ini masih merintis anak-anak sekolah, jadi semua yang saya topang dari biaya kuliah dan yang lain-lain rata-rata semuanya dari hasil breeding. Jadi hasil breeding untuk mencukupi kebutuhan harian dan kebutuhan di sekolah gitu. Terus sementara yang saya andalkan ya dari hasil breeding sama jual beli lah, sama jual beli untuk kalau jual beli jelas saja untuk mengatasi masalah pakan. Jadi kalau kita nggak jual beli karena kapasitas kita sudah memilih kapasitas breeding yang lumayan banyak, dalam arti induk 80 ekor itu kan membutuhkan operasional harian yang besar. Ini kalau kita nggak sambung sama jual beli nanti akan tekor di pakan. Itu. Siap matur nuwun Pak Pinto. Ya, siap. Meluangkan waktunya, mungkin besok bisa disambut. Saya bisa, nanti bisa lihat barang-barang yang mau dikeluarkan untuk dijual, bisa nanti di review satu-satu, kan bisa di ini.